Aku akan pergi, tetapi kamu tak kutinggalkan. Salam jumpa bersama saya, Pater Hubert, dalam A Few Minutes Talk About God. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Ini berarti tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kepada kita disuguhkan bacaan-bacaan teristimewa Injil yang berkisar seputar janji Yesus untuk memberikan seorang penghibur kepada dunia. Menariknya bahwa janji Yesus untuk memberikan penghibur bagi kita ini bukan di saat ia hendak naik ke surga, tetapi justru dikatakannya sebelum peristiwa penyaliban. Ia mengatakan janji tersebut pada malam perjamuan terakhir bersama para rasulnya. Para rasul yang malam itu hadir bersama Yesus tentu merasakan dengan begitu jelas kehilangan yang akan menimpa mereka, karena Yesus secara terang-terangan mengatakan bahwa ia akan pergi, tetapi dengan cara apa mereka pun tak tahu. Mereka tak menyangka bahwa guru mereka tidak lama lagi akan mengalami peristiwa yang tak terbayangkan, penyaliban di Bukit Golgota. Jadi kata-kata Yesus bahwa ia akan pergi terasa seperti kata-kata perpisahan dari orang yang akan meninggalkan mereka yang dikasihinya. Situasi tersebut tentunya membuat para rasul sedih. Tetapi di sanalah Yesus memberikan penguatan bahwa ia akan menjanjikan Roh Kudus, Roh-Nya sendiri bersama Bapa di surga untuk menghibur para rasulnya. Saudara-saudari terkasih, perginya seorang yang dikasihi merupakan peristiwa kehilangan yang begitu mendalam. Para murid Yesus mengalaminya ribuan tahun yang lalu ketika Yesus meninggalkan mereka untuk menyiapkan tempat bagi mereka di surga. Kita pun pasti pernah mengalami situasi kehilangan itu, entah kehilangan orang tua dan saudara-saudari yang kita kasihi, sahabat yang begitu dekat dengan kita, ataupun orang-orang yang pernah berjasa di dalam kehidupan kita. Kepergian mereka kadang menyisakan duka yang mendalam dan kerinduan yang tak terobati karena kenangan indah yang pernah dan ingin sekali lagi diciptakan oleh kita bersama dengan mereka. Memang tak dapat disangkal bahwa kehidupan ini terdiri dari peristiwa datang dan pergi. Tak ada yang tinggal tetap. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, kemana kita mengadu ketika semua yang kita kasihi satu persatu pergi meninggalkan kita? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bahwa dalam segala peristiwa kehilangan itu ada satu sosok yang tidak pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, yaitu Tuhan sendiri. Kita boleh kehilangan segala-galanya, tetapi kehilangan Tuhan adalah bahaya terbesar dalam hidup ini. Kehilangan orang yang kita kasihi hendaknya tidak membuat kita akhirnya merasa putus asa atau tak berpengharapan, karena Tuhan Allah hadir sebagai yang tetap tinggal bersama kita dalam peziarahan hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Bahkan dalam Injil hari ini Ia katakan dengan tegas, Roh kebenaran akan diutus oleh-Nya untuk mendampingi kita ketika Ia sudah meninggalkan bumi ini. Roh itulah yang akan diam di dalam diri kita dan membuat kita dapat memahami kasih Allah kepada kita. Roh itu jugalah yang menyatukan Bapa dan Yesus serta semua orang yang bernaung di dalam kesatuan trinitaris itu, yakni gereja. Kita semua tanpa kecuali dikasihi oleh Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya itu. Di sini kita bisa melihat, bahkan merasakan betapa Allah begitu peduli terhadap kita umat-Nya. Dengan berbagai cara, Ia berusaha agar kehadirannya tetap dirasakan oleh manusia dari zaman ke zaman tanpa henti.
Karena itu, Roh Kudus pun diutus olehnya untuk senantiasa menjadi teman seperjalanan hidup kita yang menuntun kita kepada kebenaran ilahi, teristimewa ketika kita kehilangan arah dan tujuan hidup. Mari kita mohon pada Tuhan agar kita selalu dituntun olehnya pada segala jalan hidup kita, dan biarlah kehadirannya membuat kita selalu ingat akan kasih setianya. Tuhan memberkati.